Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Heri dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Fadilan Zanjami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja praktek saya yang berjudul Analisis Beban Kerja Mental dengan metode NASA TLX pada Buyer dan Expediting Departemen Pengadaan Barang PT Pupuk Kalimantan Timur. Dengan dosen pembimbing di sini ada Bapak Heri Suliantoro. PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang manufaktur di Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Desember tahun 1977 yang beralamat di Kota Bontang, Kalimantan Timur yang bergerak pada sektor industri petrokimia, di mana PT Pupuk Kalimantan Timur memproduksi amonia, urea, dan pupuk NPK. Untuk Departemen Pengadaan Barang itu sendiri merupakan suatu unit kerja yang bertugas melakukan proses pengadaan barang dimulai dari permintaan kebutuhan sampai diselesaikannya di seluruh kegiatan dimulai dari penerimaan PR hingga memproses PO sebagai buyer dalam memperoleh barang untuk kebutuhan seluruh unit kerja di PT Pupuk Kaltim. Untuk profil Departemen Pengadaan Barang itu sendiri, di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama ada buyer spare part. Buyer spare part di sini ada memproses pengadaan elektrikal, memproses pengadaan mechanical rotating, dan memproses pengadaan barang mechanical non-rotating. Dan yang kedua ada buyer bahan penolong dan batu bara yang terdiri dari pengadaan bahan penolong proses seperti NaOH, bahan penolong produk seperti clay merah, dan bahan penolong pengadaan BBM dan pelumas seperti solar dan batu bara. Dan yang ketiga ada buyer material lain, memproses pengadaan barang investasi seperti meja, komputer, AC. Dan yang terakhir ada expediting. Expediting sendiri memonitoring PO yang telah terbit dan diterima oleh vendor terkait, berkoordinasi dengan pihak user untuk pengiriman, mengajukan asuransi barang dan menyiapkan angkutan, serta mengurus perizinan masuk kendaraan pihak ekspedisi. Nah, latar belakangnya sendiri di sini dalam melakukan proses pengadaan barang, PT Pupuk Kaltim memiliki buyer dan expediting yang melakukan proses pengadaan barang tersebut. Kadang beban kerja yang diterima oleh staf terlalu tinggi, di mana menimbulkan kelelahan dan stres kerja, serta efektivitas bekerja rendah yang dapat menimbulkan kecacatan pada hasil kerjanya. Oleh karena itu, staf menjadi tidak produktif karena terlalu lelah dalam bekerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis beban kerja mental lebih lanjut terkait dengan pengukuran beban kerja mental tersebut, di mana metode yang digunakan sendiri di sini adalah metode NASA TLX. Rumusan masalahnya di sini bagaimana beban kerja mental dan bagaimana pengaruh indikator beban kerja mental pada buyer dan expediting PT Pupuk Kalimantan Timur. Dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui beban kerja mental yang dirasakan buyer dan expediting, serta mengetahui pengaruh indikator beban kerja mental pada buyer dan expediting PT Pupuk Kalimantan Timur. Untuk batasan penelitiannya, penelitian ini dilakukan dalam waktu 23 hari kerja dan 8 jam kerja per harinya. Penelitian dilakukan pada lingkup Departemen Pengadaan Barang PT Pupuk Kalimantan Timur, dan penelitian berfokus pada metode pengukuran beban kerja mental NASA TLX pada buyer dan expediting PT Pupuk Kaltim. NASA TLX sendiri merupakan metode penilaian multidimensi yang bersifat subjektif yang mampu mengukur beban kerja mental berdasarkan bobot rata-rata 6 indikator: kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan waktu, effort, tingkat kinerja, dan tingkat frustasi. Berikut merupakan kuesioner pembobotannya yang terdiri dari 15 perbandingan berpasangan dari masing-masing indikator. Dan yang kedua ada kuesioner pemberian rating, di mana untuk kuesioner pemberian rating sendiri diberikan 6 penilaian dari skala 0 hingga 100 untuk menilai masing-masing indikator beban kerja mental tersebut. Yang selanjutnya ada perhitungan skor NASA TLX-nya, di mana masing-masing rating yang telah diberikan dikali dengan bobot yang telah dilakukan perbandingan tadi untuk masing-masing indikatornya. Setelah itu dilakukan perhitungan WWL. WWL itu merupakan weight workload, mana untuk perhitungan WWL ditotalin dari seluruh hasil perhitungan indikator tersebut. Selanjutnya ada perhitungan skor NASA TLX itu sendiri, di mana hasil dari perhitungan WWL dibagi dengan 15 dari 15 perbandingan berpasangan tadi. Untuk klasifikasi skornya ada rendah, sedang, agak tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Metodologi penelitiannya merupakan sebagai berikut. Untuk pengumpulan data sendiri dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada buyer dan expediting PT Pupuk Kaltim dengan metode NASA TLX, di mana terbagi menjadi 5 staf expediting, 5 staf buyer spare part, 5 staf buyer bahan penolong dan batu bara, dan 5 staf dari buyer material lain. Berikut merupakan hasil dari kuesioner pembobotannya. Berikut merupakan hasil kuesioner pemberian rating yang telah diberikan. Berikut merupakan perhitungan WWL. Dapat dilihat di sini untuk contohnya pada expediting 1 dapat dilihat hasilnya 1130 total WWL-nya.
Dan untuk perhitungan skor asset LX-nya, untuk expediting 1, seperti contoh, skor asset LX-nya dari WWL yang sudah dihitung tadi, 1130 dibagi 15, berdasarkan 15 perbandingan berpasangan tadi. Dan didapatkan hasil skor 75,33. Untuk klasifikasi skor asset LX-nya, di sini terdapat 17 staff, itu klasifikasinya tinggi, dan 1 sangat tinggi, dan 2 staff agak tinggi. Analisisnya sendiri, hasil perhitungan WWL dari keseluruhan indikator dengan 20 staff adalah 1261, di mana untuk yang paling tingginya itu sendiri ada tingkat usaha sebesar 372,33, dan yang kedua tertinggi ada kebutuhan waktu sebesar 263, di mana beban kerja mental dapat mempengaruhi kinerja seorang staff, karena beban kerja yang tinggi dapat mengakibatkan stres kerja yang dialami buyer dan expediting, sehingga dapat menurunkan kinerja staff tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan skor asset LX, terdapat 1 buyer material lain yang merasakan beban kerja mental yang sangat tinggi. 1 buyer bahan penolong dan batubara, dan 1 buyer spare part memiliki beban kerja mental yang agak tinggi, dan sisanya merasakan beban kerja mental yang tinggi. Dan berdasarkan hasil perhitungan WWL, dari 6 indikator asset LX didapatkan indikator yang paling berpengaruh adalah tingkat kebutuhan waktu dan tingkat usaha, di mana menunjukkan bahwa proses pengadaan suatu barang membutuhkan usaha dan waktu yang banyak untuk menyelesaikan pengadaan suatu barang. Sarannya sendiri, diberikan pelatihan pada setiap staff, buyer, dan expediting agar dapat meningkatkan kinerja seorang staff, dan dilakukan pembagian pekerjaan yang lebih spesifik dan merata pada masing-masing pekerja, dan dilakukan penambahan jumlah manpower agar dapat meminimalisir beban kerja yang berlebih pada seorang staff. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Wadan Zamzami. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.